بسم الله الرحمن الرحيم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Kita lanjutkan membahas kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab At-Tauhid yang ditulis oleh Fadilatid Doktor Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Kita masih membahas berkaitan dengan masalah atau sudah selesai dari pembahasan hulu ya. Kita masuk pada bab yang baru, yaitu bab ma jaa min at-taghlidhi fi man 'abada Allah 'inda qabri rajulin salihin fa kaifa idza 'abadahu. Bab tentang sesuatu yang datang dari mencerca, memarahi orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di samping kuburan orang yang soleh. Kalau ada orang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi dia lakukan di samping kuburan orang yang soleh, maka ini suatu kemungkaran, karena bisa mengantarkan kepada syirik besar, dan perbuatan yang demikian ini termasuk dari syirik kecil. Makanya wajib bagi kita mengingkarinya. Fakaifa idza abada? Kalau misalkan orang yang menyembah Allah itu di samping kuburan dimarahi, apalagi yang menyembah selain Allah secara langsung. Itu menyembah apa? Orang yang soleh yang ada di dalam kuburan tersebut. Fi sahih an Aisyah radhiyallahu anha anna Umma Salamah dzakarat li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kanisatan ra'atha bi ardil Habasyah, bahwa Ummu Salamah menyebutkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam kanisatan, suatu gereja yang ia lihat berada di bumi Habasyah, wa ma fiha minas suwar, dan apa yang terdapat di dalam gereja tersebut dari patung-patung. Faqal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ulaika idza mata fihim ar-rajul salih, mereka apabila wafat di antara mereka orang saleh, awil abdu salih, atau hamba yang saleh, banau ala qabrihi masjidan, maka mereka membangun di atas kuburannya sebuah masjid. Itu adalah perbuatan Yahud dan Nasara. Mereka membuat masjid di atas kuburan orang-orang soleh di antara mereka yang sudah wafat. Wasawwaru fihi tilka suwar, dan mereka membentuk pada masjid tersebut gambar-gambar tersebut, yaitu patung-patung, membuat patung-patung. Ulaika syirarul khalqi 'indallah, maka mereka adalah seburuk-buruknya makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fahaula'i jama'u baina fitnatain, maka mereka orang-orang yang membuat patung di atas kuburan mengumpulkan dua fitnah. Fitnatil kubur, yang pertama fitnah kubur, wa fitnatit tamatsil, yang kedua adalah fitnah patung. Munasabatul bab di kitab tauhid, kecocokan bab ini untuk kitab tauhid adalah hiya bayanu anna ibadatallahi 'indal qabri wasilatun ila syirki, menjelaskan bahwasanya menyembah Allah, beribadah kepada Allah di samping kuburan merupakan wasilah yang mengantarkan kepada kesyirikan. Al-munafi li tauhidi, yang menafikan tauhid. Jadi kalau ada orang yang ngaji di samping kuburan,
yang zikir di samping kuburan, yang sholat di samping kuburan, yang selawatan di samping kuburan, dan dia berniat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang dia lakukan adalah perbuatan syirik kecil. Karena perbuatan yang dia lakukan bisa mengantarkan kepada syirik besar. Paham jadi antum ya? Jadi kalau antum lihat di YouTube ya, atau misalkan ada kuburan rame, mereka sholat di sampingnya ya, kemudian barakallahu fikum selawatan, ngaji dan seterusnya, melakukan ritual-ritual ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah syirik kecil dan suatu kemungkaran. Nah, mana dalilnya? Dalilnya adalah hadis ini, riwayat ini atau bab ini. Antum lihat mereka orang Yahudi dan Nasara, kalau mereka ada yang mati ya, di antara mereka ada yang mati, orang soleh, itu mereka membangun di atasnya masjid. Dan masjid itu ma'ruf ya, masjid itu adalah tempat untuk ritual ibadah. Artinya termasuk ya, menjadikan kuburan sebagai masjid adalah dia beribadah di sampingnya walaupun tidak membangun bangunannya. Paham di sini? Walaupun enggak membangun bangunannya. Jadi tatkala seseorang melakukan ritual ibadah di samping masjid, itu sudah termasuk membangun masjid di atas kuburan. Karena yang diinginkan dari membangun masjid tadi apa? Beribadah di masjid tersebut. Ya, beribadah di masjid tersebut. Makanya enggak boleh seorang beribadah di masjid ya, di masjid yang ada kuburannya. Ya. Mau kuburannya di depan, di belakang, di samping. Kalau itu tanah adalah tanah kuburan dan ada masjid, enggak boleh seorang sholat di dalamnya. Paham di sini? Ya. Dan kemarin juga ada ya, sempat singgah mau sholat masjid besar, ternyata di depannya ada kuburan, banyak kuburannya. Akhirnya enggak jadi sholat. Mana dalilnya? Ini dalilnya ya. Jadi termasuk membangun masjid secara fisik atau membangun masjid secara maknawi, yaitu melakukan ritual-ritual yang harusnya dikerjakan di masjid dia lakukan di kuburan. Tarjamah Ummu Salamah, tarjamah Ummu Salamah, biodatanya, hiya ummul mu'minin. Dia adalah ummul mu'minin, Hindun. Ya, Hindun ini bisa antum baca mamnun minas sharaf ya, bisa juga antum baca apa? Munsorif ya, Hindun. Ya, boleh Hindu, boleh Hindun. Bintu Abi Umayyah Al-Makhzumiyah. Anaknya Abu Umayyah ya, dari Bani Makhzum. Al-Qurasyiyah. Matat sanata isnataini wa tis'in hijriyatan, wafat pada tahun 62 hijriyah radhiyallahu anha. Jadi Ummu Salamah namanya Hindun ya, Hindun. Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi Ummu Salamah setelah wafatnya suaminya, yaitu siapa? Abu Salamah ya, Abu Salamah. Yang mana dengan wafatnya Abu Salamah ini tersebarlah riwayat yang sahihah dan sampai kepada kita tentang doa terkena musibah, yaitu mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, barang siapa yang mengucapkan doa yang demikian, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengganti yang lebih baik ya. Maka kata Ummu Salamah, kira-kira siapa yang lebih baik dari Abu Salamah? Ya, ternyata adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menggantikannya. Dzakarat lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menyebutkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ai fi maradi mautihi, yaitu tatkala di sakitnya Nabi, yaitu sakit mendekati wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kanisatan. Jadi sakit ini adalah sakit di antara sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal. Ya. Kanisatan bi fathil kaf, gereja dengan menfathah kaf wa kasrin nun dan mengkasrun nun, ma'badun nasara.
tempat ibadahnya adalah orang Nasara. Ma'bad ismul makan, ya, dalam tasrif ismul makan. Maf'alun maf'alun mif'alun, ma'badun ma'badun mi'badun. Ulaik bi fathil kafi wa kasriha adalah ar-rajulus salih awil 'abdus salih. Yang dimaksud adalah laki-laki yang saleh. Hadza wallahu a'lam, syakkun min rawi. Ya, ini ada kalimat au ini, itu adalah keraguan dari perawi. Ya, apakah yang disebutkan adalah ar-rajulus salih atau al-'abdu as-salih? Tilka suwar ay allati dzakarat Ummu Salamah, yaitu apa? Patung-patung yang disebutkan oleh Ummu Salamah. Fa haula ila akhir hadza min kalam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya, fa haula ini dari kalamnya siapa? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kalau ada orang menyangka fa haula adalah termasuk dari riwayat atau hadis disebut dengan hadis mudraj, ya. Karena itu bukan termasuk dari riwayat. Kalau ada yang menyangka, ya, itu apa namanya, qaidnya. Kalau ada yang menyangka bahwasanya dikiranya fahaulai jama'u baina fitnatain adalah hadis, maka sangkaan dia itu ini hadis adalah hadis mudraj. Ya, berdasarkan sangkaan dia, hadisnya disebut dengan hadis mudraj. Dzakarahul musannifu katawdihi li ma'nal hadis. Disebutkan oleh musannif seperti menjelaskan makna hadis. Al ma'na li ijmalil hadis. Mana secara global untuk hadis ini adalah anna Ummu Salamah wasafat 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Ummu Salamah mensifati di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi maradil mauti. Tatkala itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berada di kondisi sakit, ya, yang menyebabkan beliau wafat. Ma syahadathu fi ma'badin nasara min suwaril adamiyyin. Tentang apa yang Ummu Salamah saksikan di dalam tempat sesembahan kaum Nasara berupa apa? Berupa patung-patung adamiyyin, manusia. Wa bayyana sallallahu alaihi wasallam as-sabab alladhi min ajlihi ittakhadhu hadhihi suwara. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan sebab, ya, dari dikarenakan, ya, sebab yang menjadikan mereka itu membuat apa? Suwar, yaitu patung-patung tadi adalah wahwal ghulu fi ta'dhimus sholihin, adalah gulu terhadap mengagungkan orang-orang soleh. Itu penyebabnya. Jadi awalnya mereka hanya, ya, mencintai, mengagungkan, memuliakan, cuman berlebihan. Sehingga apa? Sehingga membuat patung-patung mereka. Sama dengan yang dilakukan orang-orang sekarang. Karena saking cintanya, sehingga akhirnya apa? Ditulis, akhirnya dibelilah fotonya, akhirnya dipajanglah fotonya. Kenapa? Karena gulu, ya, karena cinta tadi. Sehingga lama-lama apa? Disematkan pada orang tadi sifat rububiyah atau uluhiyah. Ya. Ini walaupun dia sudah mati, tapi apa? Tapi jasadnya bisa keluar lagi, misalkan, ya. Walaupun dia sudah mati, dia bisa mendengar omongan kita, makanya kita nggak boleh ngegibahi, ya. Nggak boleh. Mimma adda bihim ila bina'il masajidi ala kuburihim. Dari apa yang mengantarkan mereka kepada membangun masjid-masjid di atas kuburan-kuburan mereka, yaitu kuburan-kuburan orang soleh. Wa nasbi suwarihim, dan menancapkan patung-patung mereka fiha, pada masjid-masjid tersebut. Tadi awalnya, ya, ini kuburan keramat. Akhirnya dibuatkan bangunan supaya enggak kepanasan. Ya, rame orang datang, akhirnya diperluas, dijadikan apa? Masjid. Paham di sini? Ya. Sudah, jadilah masjid. Tempat orang ziarah, tempat orang berdoa, tempat orang baca Al-Quran, tempat orang sholat dan seterusnya, tabaruk, tawassul, ya. Nah, itulah betul-betul, ya, memang kalau kita perhatikan memang betul, ya. Kita ini hidayah itu betul-betul di tangan Allah, ya. Hidayah itu betul-betul di tangan Allah. Kalau hidayah, taufik, itu kita bisa usahakan sendiri, ya. Memang kita harus ada berusaha berupa sebab, tapi tetap itu di tangan Allah, ya. Kalau kita bisa, ya, meraih hidayah taufik tanpa
Allah Subhanahu wa taala, itu mungkin orang nggak ada yang tersesat. Karena antum bayangkan apa yang dilakukan mereka berupa kesesatan itu ternyata disebutkan dalam riwayat. Gambarannya persis, ya kan, persis, jelas, gamblang, lafadznya sama, maknanya sama, nggak bisa ditakwil. Terlalu gamblang, terlalu wadih, terlalu jelas. Tapi kok kenapa ada yang melakukan? Bahkan di antara yang melakukan mereka adalah orang yang berilmu, hafal Al-Quran, hafal hadis, sekolahnya sampai profesor dan seterusnya, cerdas dari kecil, IQ-nya tinggi. Coba antum, luar biasa berarti ya, hidayah itu betul-betul mahal, ikhwan. Makanya betul-betul kita harus menjaga hidayah. Supaya apa? Supaya tidak melesat dari diri kita. Hidayah al-haq yang Allah berikan kepada kita dikenalkan tentang manhaj salaf, manhaj para sahabat dan juga Nabi SAW. Ini adalah hidayah yang paling mulia, ya, hidayah di zaman sekarang yang paling mulia, yang paling berharga, yang seandainya ditukar dengan seluruh apa yang ada di bumi ini, ya, apa yang ada di atas permukaan bumi ini, itu nggak ada apa-apanya. Luar biasa hidayah salaf ini, ya, menjadikan orang yang bodoh menjadi cerdas, orang yang akalnya kurang menjadi berakal, ya. Sebaliknya kalau orang nggak punya hidayah ini, yang tadinya berakal jadi nggak berakal, ya nggak. Coba orang yang cerdas tadi, kok bisa ngawur ngomongnya, kok bisa ngawur perbuatannya, tidak sama dengan apa yang diucapkan. Paham di sini? Tentu gampang ya menggambarkan apa yang disebutkan contohnya ini, apa yang jelaskan oleh Syekh Shalih Al Fauzan, gamblang ya, jelas. Karena memang ada contohnya di zaman sekarang ini. Nah, kenapa mereka ini melakukan apa? Melakukan kesalahan yang dilakukan oleh orang-orang dulu. Padahal Nabi memperingati untuk tidak dilakukan, malah dilakukan. Luar biasa itu. Ya. Mimma adda bihim ila bina'il masajid. Ya, kita lihat, saksikan mereka bangun masjid. Itu jelas ini riwayatnya. Banau ala qabrihi masjidan. Mereka membangun di atas kuburan orang soleh ini, orang soleh, sama yang diakui oleh orang sekarang ini, orang soleh, wali, kata mereka. Bangun masjid mereka di atasnya. Ya. Mungkin sekarang masih masjid bentuknya, tapi kedepannya mungkin dibangun juga patungnya. Kan ini kan sama, masjid dulu. Setelah masjidnya jadi, barulah mereka bangun patung. Sama, mungkin demikian. Nah, sekarang masihlah lukisan-lukisan, foto-fotonya ke depannya. Summa bayyana hukma man fa'ala dzalik. Kemudian beliau menjelaskan hukum orang yang melakukan yang demikian. Bi annahum syirarun nas, bahwasanya mereka adalah sejelek-jeleknya manusia. Kata Nabi apa? Syirarun nas. Dalam kondisi mereka mengakui adalah orang yang paling baik, paling bagus, paling benar. Li'annahum jama'u baina mahdhurain, dikarenakan mereka mengumpulkan antara dua larangan fi hadzal sani' di dalam perbuatan ini. Huma, yang keduanya adalah fitnatul kubur bittikhadhiha masajida, fitnah kubur dengan sebab menjadikannya sebagai masjid, wa fitnat ta'zimit tamathil, dan fitnah mengagungkan patung-patung. Ya. Mimma yuaddi ila syirki, dari apa yang mengantarkan kepada kesyirikan. Munasabatul hadis lil bab, kecocokan hadis ini untuk bab adalah anna fihi ad-dilalata al-wadihata 'ala al-man'i min ibadatillah, bahwasanya terdapat dalam bab ini penunjukan yang jelas gamblang terhadap larangan dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala inda kuburis salih, di samping kuburan orang-orang saleh. Ya, di antara hikmahnya ikhwan, ya, mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di samping kuburan orang-orang saleh itu. Kenapa dilarang? Padahal kan beribadahnya kepada Allah. Sebagaimana apa yang mereka akui, kita ini mintanya kepada Allah, ya. Cuman
Apa yang mereka lakukan itu mengantarkan kepada syirik besar. Artinya sama. Apa yang dilakukan oleh orang-orang sekarang di gereja-gereja itu, mungkin itu bukan apa? Bukan kuburan, paham di sini? Itu tempat ibadahnya kaum Nasara. Tapi sama, maksudnya sama. Bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Nanti orang muslim bilangnya boleh, ya. Sujud kepada barakallahu fikum Masih, berdoa kepada Masih. Iya, lihat ada kiai, ya, salatnya di apa? Misalkan doanya di gereja, mengantarkan kepada syirik besar, nggak boleh. Ya, walaupun itu bukan kuburan. Tapi apa? Tapi maksudnya sama, ilahnya sama, sebabnya sama, sama-sama mengantarkan kepada syirik besar. Maka nggak boleh kita melakukan apa? Ibadah di dalam gereja. Untuk apa ceramah di dalam gereja sedangkan masjid banyak? Ya enggak? Ya. Tatkala mereka ceramah di dalam gereja itu kan ada sesuatu. Ya. Karena ada sesuatu. Mungkin mereka menganggap bahwasanya kita ini sama dengan orang Nasara, akidah kita sama. Ya, sama-sama masuk adalah agama Allah, sama-sama masuk surga. Bisa jadi berpikir demikian. Apalagi kalau misalkan sampai dijagain gereja, ya. Gak usah dijagain gereja, gak bakal lari juga, ya. Tuh. Wattikhadhiha masajida, dan menjadikannya sebagai masjid. Tadi ya, bisa jadi dia membangun masjid secara fisik di atasnya, kemudian dia beribadah di dalamnya, atau tidak membangun fisiknya tapi beribadah di kuburannya, termasuk menjadikan apa? Kuburan tersebut sebagai masjid. Kenapa? Karena ibadah tadi itu adalah perbuatan yang dilakukan dalam masjid, bukan di atas kuburan. Li'anna dzalika min fi'li Nasara, dikarenakan yang demikian itu adalah merupakan perbuatan kaum Nasara. Wa man fa'alahu fa huwa min syiraril khalq, dan barang siapa yang melakukannya maka dia termasuk dari makhluk yang paling jelek. Ya. Jadi yang paling jelek itu bukan yang gak punya gigi, ya, bukan yang pesek, bukan yang hitam. Yang paling jelek adalah amalannya. Ya, orang yang melakukan kesyirikan dan kekufuran. Ma yustafadu minal hadis, apa yang bisa diambil faidah dari hadis ini adalah yang pertama, al-ula al-man'u min ibadatillah, larangan dari beribadah kepada Allah inda kuburis salihin, di samping kuburan orang-orang saleh. Li'annahu wasilatun ila syirk, dikarenakan itu jalan yang menuju kepada kesyirikan. Wa huwa min fi'lin Nasara, dan itu termasuk dari perbuatan kaum Nasara. Paham di sini? Jadi ilahnya larangan itu adalah mengantarkan kepada syirik besar. Artinya kalau misalkan dia melakukan ibadah walaupun bukan di kuburan tapi di tempat-tempat yang bisa mengantarkan seseorang kepada syirik besar, maka itu juga termasuk apa? Termasuk yang dilarang. Contoh misalkan ada kuburan, ya, atau misalkan ada tempat yang dijadikan apa? Dijadikan tempat keramat lah misalkan, di mana orang-orang itu pada bertabaruk, bertawasul di situ, ya. Orang-orang menaruh sesajen misalkan di situ, tapi itu bukan kuburan. Nah, antum faza nggak boleh antum berdoa di situ. Kenapa? Karena nanti orang ngelihatnya, nyangkanya antum berdoa pada apa? Pada sesajennya, pada jin yang ada di situ. Ya. Akhirnya apa? Akhirnya diikuti orang dan mengantarkan kepada syirik besar. Dan itu perbuatan disebut dengan syirik kecil. Ats-tsaniyah at-tahaddutsu 'amma yaf'aluhu al-kuffaru liyahdharahu al-muslimun. At-tahadduts, membicarakan tentang apa yang dilakukan oleh orang kafir. Untuk apa? Untuk memperingati, untuk agar kaum muslimin berhati-hati. Boleh, bukan termasuk ghibah, ya. Bukan termasuk ghibah. Orang yang membicarakan perbuatan buruk, ya, yang dilakukan secara terang-terangan misalkan, itu dari kalangan kaum muslimin, ya. Maka boleh kita gibai, supaya apa? Kita sebarkan supaya orang nggak ngikuti. Sama apa yang dilakukan oleh orang Nasara berupa kesyirikan, boleh kita sebari bahwasanya itu kejelekan, supaya orang tidak terjatuh ke dalamnya. Ada maslahat di situ, ya, bukan ghibah.
Ats-tsalisah tahdhiru minat taswiri wa nasbis suwar. Tahdzir dari foto dan juga menancapkan patung atau menancapkan foto termasuk, ya. Yaitu menggantungkan foto-foto yang bernyawa, itu juga termasuk hal yang dilarang. Li'anna dzalika wasilatun lil syirki, dikarenakan yang demikian itu pengantar kepada kesyirikan. Tadi makanya cerita Habib Lutfi bisa keluar dari fotonya padahal sudah meninggal, pakai tongkatnya mentung perampok, ya enggak? Awalnya tadi cuma menggantung lukisan, kemudian diyakini apa? Dengan keyakinan-keyakinan yang orang gila pun nggak memahami itu. Ya, orang gila pun nggak meyakini itu, maksudnya gitu. Orang yang nggak berakal pun nggak meyakini itu. Ya. Sehingga satu kampung beli semua lukisan yang Habib Lutfi pakai atau megang tongkat. Anna man bana masjidan 'inda qabri rajulin salihin, bahwa barang siapa yang membangun masjid di sisi kuburan laki-laki yang saleh, fahuwa min syiraril khalqi, maka dia termasuk dari makhluk yang paling jelek. Wa in hasunat niyyatuh, walaupun bagus niatnya. Jadi orang yang membangun masjid di sisi kuburan orang saleh, maka dia termasuk makhluk yang paling jelek. Walaupun dia niatnya kita memuliakan orang saleh ini karena dia wali Allah, karena dia adalah orang yang dulunya banyak jasanya terhadap agama, nggak boleh. Sekalipun itu adalah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, nggak boleh. Ya, dibangunkan masjid di dalamnya, di atasnya, kemudian untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun yang sudah terjadi sekarang ini, ya, itu adalah perbuatan manusia, bukan dari perintah syariat. Ya, dan kita katakan ya salah, ya salah. Apakah sekarang kita kewajibannya harus merubah, ya, bahwasanya kuburan Nabi itu masuk ke dalam Masjid Nabawi? Maka kita lihat kepada apa? Maslahat dan mudarat. Ternyata kalau misalkan mudaratnya lebih besar, kita keluarkan kuburan Nabi misalkan dari Masjid Nabawi, maka kita biarkan, ya, dalam rangka apa? Dalam rangka menghilangkan mudarat yang lebih besar. Walaupun ya mengeluarkan tadi itu adalah maslahatnya. Tapi intinya, ikhwan, itu nggak bisa dijadikan dalil, ya, nggak bisa dijadikan dalil. Yang pertama, Nabi tidak memerintahkan. Justru kuburan Nabi dulu itu di luar apa? Masjid Nabawi, di luar Masjid Nabawi. Kemudian juga di dalam syariat tidak ada perintah itu. Ya, di dalam syariat tidak ada perintah itu. Dan tidak ada satupun ulama yang berpendapat itu benar. Tidak ada. Karena itu dari perbuatan apa? Al-Malik, seorang raja. Ya, bukan dari para ulama. Dan mereka para ulama tidak membenarkan. Tapi kenapa enggak dirubah? Maka demikian jawabannya, sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak merubah Ka'bah sebagaimana bentuk asalnya. Ya, adalah takut timbul fitnah yang lebih besar dan mudarat yang lebih besar. Naktabi harga subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.